Oke, baik teman-teman, acara akan segera kita mulai, tapi tolong yang di kolom chatting jangan kirim link apapun ya. Atau dengan secara tidak hormat akan kami banned, oke? Baiklah. Oke, baiklah teman-teman, apakah Anda siap semuanya? Please welcome Miss Istia. Selamat malam, terima kasih operator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum mulai, izinkan saya untuk ngecaskan laptop dulu ya. Ternyata laptopnya lowbat teman-teman. Sebentar ya. Oke, malam hari ini sudah ada 191 peserta. Nah, jadi buat teman-teman yang tim ada di ruangan ini atau belum ikut Zoom, silahkan langsung di japri aja atau di blast di grupnya supaya bisa ikut acara Zoom malam hari ini, karena kali ini kita akan membahas soal basic training. Jadi cocok banget buat teman-teman yang baru gabung di Royal Q atau yang belum ngerti sama sekali bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menghasilkan cuan yang maksimal. Tentu kita harus memahami betul tools-tools yang ada di dalam aplikasi Royal Q. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa nih malam hari ini sebelum kita mulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita mulai acara basic training, saya pengen nyapa dulu nih. Sekarang sudah ada dari mana aja sih yang hadir? Jadi ternyata di kolom chatting sudah rame ya. Ada yang dari mana? Makassar, Sorong, Bontang, Denpasar, Aceh, Bengkulu, Mojokerto. Dari Jakarta juga ada, Depok, Kupang, NTT. Kemudian dari mana lagi nih? Dari Gianyar, Bali. Wah, ini ada yang sebar-sebar link ini. Nggak boleh ya. Nanti kalau disebar-sebar lagi nanti kita kick dari grup ya. Dari Zoom ya, tolong ya. Kemudian ini juga ada dari Lok Sumawe Aceh. Salam cuan dari Cilacap. Ibu Noptiana Bekasi hadir. Salam cuan Ibu. Kemudian dari mana lagi? Palembang, Madiun, Samarinda, Cirebon. Wah, ini rame ya. Thank you semuanya sobat-sobat cuan Royal Q Indonesia. Baik, bertemu lagi dengan saya Istia yang malam hari ini karena rekan saya Mas Irfan tidak bisa untuk menjadi host malam hari ini karena beliau lagi ada kegiatan, sehingga di flyernya Mas Irfan, tapi ternyata yang muncul adalah Istia. Mudah-mudahan jangan bosan ya teman-teman ya. Oke, Jayapura, thank you semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita mulai lagi, mari kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sempurna.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian karena sudah ikut bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, ini dari Jati Barang Indramayu hadir, katanya salam cuan tumpah-tumpah, dan Pasar hadir juga, salam cuan tumpah-tumpah. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang basic training. Jadi di basic training ini kita akan belajar apa itu karakteristik koin, kemudian tools-tools apa aja sih yang ada di Royal Queue, kemudian bagaimana settingan yang bagus, dan juga jangan khawatir karena kita ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman nanti di akhir sesi saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab. Nah, malam hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Adi Rumadi. Bapak Adi Rumadi ini sudah eksis di dunia kripto sejak tahun 2017, jadi sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di dunia kripto ya teman-teman ya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Mr. Adi Rumadi. Selamat malam. Adi. Halo, oke. Apa Adi potong rambut ya? Rambut baru ya? Oh, rambut selalu baru. Selalu baru ya. Rambut ganti. Luar biasa, kayak kemarin abis profit tinggi nih ada yang naik langsung, wah mempercantik diri, memperganteng diri gitu ya. Iya, ini mau ngisi Zoom dandannya setengah jam barusannya. Demi ketemu teman-teman ya, wah hari ini sudah ada 269 peserta, jadi teman-teman silahkan timnya yang belum join segera dikontak untuk ikut di Zoom kita malam hari ini karena nanti ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengganjal nih di hati selama 1 minggu langsung ditanyakan saja malam hari ini. Silahkan Pak Adi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mulai saja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Istia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Hari ini pastinya dahsyat luar biasa dan saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dan kita berdoa selalu semoga kita semua disehatkan, kita dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, malam hari ini saya diminta oleh tim Support System Indonesia untuk mengisi basic training pada malam hari ini. Kita akan bercerita atau kita akan sharing-sharing, kita akan belajar bersama memahami tentang fitur-fitur Royal Queue, bagaimana cara kita operasionalkan Royal Queue ini atau aplikasi ini. Dan bagaimana caranya kita mensikapi market dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari trading cryptocurrency di Binance maupun Huobi Global bersama bot Royal Queue. Oke teman-teman sekalian, yang pertama kali mungkin teman-teman sering lihat saya Zoom di presentasi umum ya, menjelaskan tentang semua detail tentang Royal Queue, baik itu dari sisi trading, mau logik kerja bot maupun dari networkingnya ya. Tapi hari ini kita khususkan untuk member-member dan diharap yang sudah ada masuk di dalam Zoom ini adalah semua yang sudah member. Jadi nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari materi presentasi kita pada malam hari ini. Oke teman-teman sekalian, kita ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk sama-sama belajar. Dan ini adalah teknik dasar atau belajar ilmu dasar tentang page setting, basic training ini. Dan ini mungkin kita perlu diulang-ulang setiap saat supaya teman-teman lebih paham dan bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Dan kabar baik dari tim Royal Queue Indonesia, nanti insya Allah dalam waktu beberapa waktu ke depan nanti ada materi yang lebih tinggi lagi dari ini, yaitu intermediate, di mana di sana nanti akan muncul dari kalangan trader-trader kripto yang sudah expert di bidangnya, akan membuat satu materi lagi, yaitu untuk training lanjutan supaya apa teman-teman bisa menyikapi ketika harga down dan sebagainya, nanti bagaimana caranya supaya kita tetap bisa eksis di trading cryptocurrency bersama Royal Queue. Kalau yang training basic ini kita khususkan untuk new member yang memang sekarang ingin belajar untuk bagaimana setting, bagaimana memulai bisnis bersama Royal Queue. Oke teman-teman sekalian, dalam materi basic training ini kita akan jelaskan tentang apa itu trading commodity.
Saya juga akan jelaskan tentang logic kerja bot yang ini sebenarnya sudah sering kita ulang-ulang ya, logic kerja bot, apalagi yang sering meeting Zoom baik internal maupun nasional. Ini logic kerja bot ini selalu kita tekankan. Memahami batch setting itu adalah dasar cara memakai untuk aplikasi Royal Q ini. Belajar memahami 3 karakteristik cryptocurrency ya. Ini juga dasar. Jadi teman-teman kadang-kadang ada juga yang cryptocurrency itu apa, ya apalagi ke tingkat lebih lanjut lagi, ada ternyata banyak sekali cryptocurrency, nanti kita akan sedikit bahas di sini. Yang paling penting akan saya tekankan di sini adalah tentang selalu ya, tentang money management. Karena apa? Trading itu money management adalah hal yang paling utama karena ini akan membantu untuk mengurangi psikologis kita ya. Terus nanti mungkin coba kita bedakan setting antara koin induk, altcoin dan koin meme atau koin baru. Mungkin kita nanti akan sedikit bahas juga. Dan bagaimana cara menaikkan balance trading atau open position trading ketika ada momen-momen tertentu supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil lebih bagus. Yang pasti di situ ada, selalu saya tekankan, jangan serakah dalam mengambil keuntungan karena kita trading bukan gambling ya. Dan kita nanti duplikasikan siklus dan fasenya supaya apa? Teman-teman juga yang teman-teman ajak nanti juga bisa diajarkan terus-menerus supaya apa, kita bisa terus rutin bergerak dan akhirnya kita akan sama-sama menginformasikan tentang kebaikan ini kepada banyak orang ya. Oke teman-teman sekalian, next Mas Riko ya, Mas Riko yang jadi operator malam hari ini ya. Teman-teman sekalian, saya nggak mungkin akan bahas semua tentang trading komoditi ya, tapi teman-teman saya rasa sudah tahu bahwa trading ini adalah jual beli atau berdagang. Dan jual beli atau perdagangan ini di bidang komoditi, berarti komoditi itu adalah satu produk atau benda dan sebagainya yang namanya komoditi ya. Dan salah satunya adalah komoditi sekarang ini, kalau dulu komoditi itu rata-rata hanya yang bersifat ada fisiknya, sekarang sudah banyak sekali komoditi digital yang juga menjadi komoditi atau menjadi aset digital yang kita bisa jual belikan. Teman-teman, kita akan bahas tentang konsep trading ya, konsep trading komoditi. Karena trading komoditi ini adalah satu arah, maka hanya satu ilmunya. Ketika ingin kita berdagang yang perdagangannya adalah satu arah, hanya satu ilmunya, yaitu beli saat harga rendah dan kita jual saat harga naik. Mau dagang apapun sama, mau dagang cryptocurrency, mau dagang bawang, mau dagang cabai, sama semua ya. Kita akan menjual lebih tinggi dari harga pembelian kita supaya kita mendapatkan margin atau keuntungan. Oke, next Mas Riko ya. Cara kerja yang bagus dari perdagangan di Royal Q ini adalah yang pertama, robot ini mempunyai logik kerja yang sangat luar biasa dan sering saya tekankan ya teman-teman di Zoom sebelumnya bahwa logik kerja bot inilah yang membuat sekarang bot Royal Q ini menjadi pilihan terbaik atau menjadi best trading bot di dunia. Kenapa? Karena Royal Q mempunyai logik kerja yang luar biasa, di mana robot ini bisa bekerja dengan transaksi baik itu manual atau kita lakukan sendiri atau otomatis. Teman-teman sekalian, banyak sekali robot di luar sana yang bisa transaksinya adalah hanya auto. Auto itu yang namanya bot adalah sebuah server atau sebuah mesin yang dikendalikan oleh orang. Berarti kalau teman-teman ikut robot yang auto, teman-teman hanya bergantung pada orang lain. Karena apa? Yang mengoperasikan bot ini pasti ada. Bersama Royal Q kita bisa secara manual, berarti robotnya memang kita yang pegang kendali, kita bisa secara otomatis juga. Jadi kita akan jauh lebih nyaman karena apa? Kendali ada di tangan kita. Dan transaksinya pun sama, transaksinya pun berbeda dengan yang ada di luar sana, di mana kita di sini diberi dua pilihan. Kita bisa melakukan transaksi secara cycling atau cycle, yaitu akan membeli berulang-ulang dan menjual berulang-ulang selama 24 jam, atau kita bisa diberi pilihan. Di momen-momen tertentu, koin-koin tertentu, mungkin kita dapat info koin ini akan naik dan sebagainya, kita bisa tembak dengan one shot atau sekali tembak, sekali dapat, sudah robot tidak akan berhenti untuk melakukan pembelian lagi.
Nah, ini asik sekali karena apa? Nanti kita akan bahas one shot ini diperlukan saat seperti apa. Nanti mungkin ini ada di materi berikutnya, yaitu ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih di momen-momen tertentu ketika kita dapat momen yang bagus. Tapi ingat teman-teman, jangan pernah kita mengira-ngira atau menerka-nerka menciptakan momen tersendiri. Karena apa? Momen ini akan selalu berdasarkan kenaikan dan penurunan market juga ya. Yang ketiga, kenapa robot ini betul-betul diminati oleh seluruh dunia saat ini? Dalam waktu kurang lebih sekarang baru mau ulang bulan yang ke-6 ya, Royal Q di dunia, baru 6 bulan di dunia, tapi sangat booming sekali. Karena robot ini mempunyai konsep atau logik kerja dengan menggunakan averaging, martingale, plus trailing. Trailing itu yang take profit mengikuti trend market ini ya. Itu sekaligus dilakukan dalam satu transaksi. Jadi teman-teman sekalian, inilah kehebatan bot Royal Q. Jadi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan apa bedanya dengan robot yang di sebelah atau yang di tempat lain dan sebagainya, di sana robotnya juga sama, trading di Binance juga dan sebagainya, maka nggak usah berdebat, tapi apa? Katakan bahwa robot kita mempunyai logik kerja dengan konsep averaging, martingale, dan trailing dalam satu transaksi. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena apa? Logik kerjanya memang sangat luar biasa ya. Jadi karena robot ini bisa bekerja dengan 3 konsep tadi, maka kita bisa ngomong garansi bahwa kita akan mendapatkan profit 100%. Karena apa? Memang kebetulan settingan bot kita atau Royal Q tidak ada setting cut loss. Jadi ketika produk yang kita beli terus menurun, robot hanya akan menunggu harganya sampai balik arah dan naik, dan itu hanya terjadi floating saja. Teman-teman mungkin banyak juga yang floating minusnya terlalu tinggi dan sebagainya. Nanti kita bahas berikutnya. Karena apa? Dalam sebuah software atau sebuah program seperti ini ada kuncinya. Kuncinya harus seperti apa? Kalau kita melanggar kuncinya atau melanggar aturannya, biasanya kita akan bisa floating yang cukup dalam. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh robot itu, karena robot ini mempunyai logik kerja dan kita ikuti logik kerjanya, insya Allah teman-teman akan tetap bisa dapat profit konsisten walaupun harga sedang down. Gimana teman-teman sekalian ketika kita mengatakan bahwa robot ini mempunyai logik kerja averaging, martingale, dan take profitnya mengikuti market. Yang pertama, robot ini akan melakukan martingale, yaitu akan membeli dengan kelipatan sesuai dengan arahan kita. Kita yang setting nanti ya, mau beli berapa kali lipat ketika terjadi downtrend atau penurunan harga. Penurunan harga berapa persen untuk membeli pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya juga nanti kita yang tentukan. Settingan dari tim default dari perusahaan sudah ada, tapi kita bisa rubah. Ya, contohnya misalnya beli pertama $10, pembelian kedua berapa kali lipat dan ketika terjadi penurunan berapa. Pembelian ketiga berapa kali lipat ketika terjadi penurunan berapa persen lagi, nanti kita bisa setting di berikutnya. Inilah logik kerja kita. Kalau hanya melakukan averaging, melakukan martingale seperti itu belum terlalu menarik teman-teman. Karena apa? Banyak sekali bot di luar sana melakukan martingale ketika harganya menurun. Ketika turun 3% beli 2 kali lipat, ketika turun 5% beli lagi 4 kali lipat dan sebagainya. Robot lain juga melakukan. Tapi hebatnya di Royal Q ini, robot Royal Q ini selain melakukan martingale, dia akan melakukan averaging sekaligus. Di mana ketika membeli pertama, membeli kedua, dan membeli ketiga, contohnya di sini membeli di angka 1 juta, membeli di 800.000, membeli di angka 500.000, maka dia akan merata-ratakan harga. Jumlah uang pembelian pertama, kedua, dan ketiga di total, jumlah produk yang didapat dari pertama pembelian dan kedua dan ketiga juga di total, akhirnya dibagi. Setelah ketemu harga rata-rata, maka dia akan ditambah take profit ratio yang kita inginkan. Contohnya di sini take profitnya kita menginginkan 1,3%, maka akan ditambah, disitulah harga rata-rata yang akan kita dapat. Jadi ketika harga menyentuh di angka itu, maka bot akan melakukan sell otomatis dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Itu yang pertama, ketika kita misalnya melakukan
perdagangan dan harganya cenderung sedang menurun. Jadi karena robot ini melakukan martingale, maka kita yang perlu kita siapkan adalah cadangan dana untuk membeli ketika harga turun. Itu yang selalu saya wanti-wantikan, dan itu memang aturan robotnya seperti itu. Jadi jangan melawan. Kalau kita nggak pernah siapkan cadangan modal, harga turun, ya kita pasti akan floatingnya lama sekali. Teman-teman sekalian, kadang kita tidak mengikuti aturannya, tapi ketika floating kita menyalahkan robotnya, padahal kita yang berbuat salah. Itu yang konsep averaging plus martingale. Nah, konsep trailing atau take profit mengikuti harga market ketika kebalikannya. Kita hanya beli, misalnya punya uang $1.000, kita hanya tradingkan 3%, misalnya $30. Pak, kalau misalnya harga naik kita rugi dong, harusnya bisa cuan banyak, tapi cuannya cuma sedikit karena yang kita belikan hanya sedikit. Tidak juga, karena apa? Robot ini mempunyai konsep trailing, dia akan mengikuti terus harga market ke atas. Jadi ini sering saya sebutkan ketika kita di penjelasan tentang logik kerja di presentasi sebelumnya, di mana take profit ratio misalnya kita setting 1%, karena di situ ada margin callback-nya 0,3%, maka sebelum dia turun 0,3%, robot akan terus mengikuti harga dulu ke atas. Contohnya harganya naik sampai ternyata naik ke 5%, belum terjadi penurunan, naik ke 6%, baru ada penurunan 0,3%, disitulah zona sell-nya. Jadi dia akan sell, akan mencarikan kita profit tertinggi atau terbaik, mengikuti trend market, walaupun kita belinya mungkin hanya sedikit. Jadi jangan khawatir ketika kita hanya belikan 3%, nggak bisa profit maksimal, karena robot ini sudah mempunyai konsep untuk mengambil profit yang maksimal, walaupun kita sudah setting di take profit rasionya 1,3%. Nah, coba teman-teman nanti juga boleh bandingkan dengan bot-bot yang lain yang ada di luar sana. Ketika kita sudah setting take profitnya di 1,3%, setelah nyentuh 1,3%, garansi pasti dia akan sell. Dia tidak akan menunggu harga naik lagi. Nah, inilah keunggulan bot Royal Q, teman-teman. Di yang pertama ini, dia menggunakan konsep atau logik kerjanya dengan menggunakan martingale, averaging plus trailing system, ini yang sangat menguntungkan buat kita. Oke, Mas Riko, next. Ya. Kita memahami bed setting atau memahami cara mengoperasionalkan robot ini, di mana ada beberapa set yang harus kita tahu dan kita harus paham. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti kita ikut belajar ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin belajar dan ingin mendapatkan profit, learning by doing, berarti teman-teman nanti bisa ikut duluan, kita mempelajari fitur-fitur yang ada. Yang lembaran pertama, Mas Riko, tolong di zoom ya. Nah, ini. Di sini ada menu setelah kita aktifkan robotnya. Dan kita aktifkan robotnya, dan kita sudah mempunyai deposit di Binance, dan sudah kita binding APK-nya ke Binance, maka saldo kita yang ada di Binance akan nampak di robot Royal Q. Setelah nampak, nanti di situ ada beberapa pilihan ya. Yang pertama kali harus kita setting adalah bed settingnya. Bed settingnya di bawah, itu di bawah nanti teman-teman tinggal lakukan bed setting saja. Setelah lakukan bed setting, klik all saja, ikutin dari tinggal langsung save, ikutin dari settingan default. Setelah settingan default itu sudah terkoneksi atau sudah ikut, nanti teman-teman untuk langkah selanjutnya tinggal cara open position, memilih koin. Contohnya, saya contohkan yang pertama kali, kita klik koin, tinggal searching aja di situ, pilih koin BTC misalnya. Di situ misalnya kita yang pertama kali adalah untuk pembelian awal itu hanya $10, settingan dari dari tim defaultnya. Nanti tinggal ada menu-menu yang nampak di BTC USDT yang di halaman paling depan ini, Mas Rigo ya. Apa yang harus kita lakukan untuk open position? Tinggal satu kali klik start saja, dia sudah akan berjalan. Setelah klik start sudah akan berjalan. Di dalam menu ini ada yang pertama tulisan one shot. One shot. Ketika one shot ini kita klik, maka dia akan menjadi one shot. Berarti akan sekali
take profit di BTC USDT, dia tidak beli lagi. Tapi kalau kita tidak rubah, ini akan tulisannya cycle ya. Jadi dia akan cycle setelah kita beli dan dijual karena sudah untung, dia akan melakukan beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, dan itu terus-menerus tanpa henti selama 24 jam. Apa bedanya dengan antara one shot dengan cycle? Nanti kita bedakan. One shot adalah ketika kita mendapatkan momen-momen tertentu, tapi cycle adalah pekerjaan robot yang kita beri perintah kepada mereka, kepada robot ini, untuk melakukan trading selama 24 jam satu hari. Menu yang kedua itu ada menu sell. Menu sell ini diperlukan ketika misalnya kita ingin mengganti koin, atau mungkin kita pilih koin ini ternyata sideways tidak profit atau justru malah floating loss dan sebagainya. Ini fungsinya adalah untuk ketika kita ingin cut loss ataupun kita ingin memberhentikan koin itu dan ingin mengganti koin lain. Caranya tinggal klik yang tadi start itu pasti akan jadi pause. Setelah itu kita klik pause, konfirmasi. Setelah itu kita sell dan nanti tentukan langsung di sell aja, maka koin yang sudah kita beli akan menjadi USDT lagi atau menjadi balance lagi di baik di Royal Q maupun di Binance. Yang ketiga ada buy. Buy ini adalah untuk menambah pembelian. Contohnya kita tadi open position $10, tapi ternyata kita prediksi koin itu akan naik pesat, ada kenaikan, dan kita masih mempunyai cadangan modal, dan ini di momen-momen tertentu juga nanti tinggal kita klik buy dan kita tambahkan berapa USDT yang akan kita tambahkan, confirm, nanti kita akan mendapatkan pembelian atau secara seolah-olah beli manual ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Di situ ada stop margin call, itu nanti kita bisa hentikan ketika mungkin harga cenderung menurun dan dana kita tidak cukup untuk martingale, boleh kita stop dulu. Dan strategi mode nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama teman-teman, ketika teman-teman bergabung di Royal Q, saya yakin pasti teman-teman akan diberikan materi tentang bid setting. Yang sebelahnya ya, kita akan bid setting, di mana ketika kita bid setting tadi, kita akan dimunculkan oleh beberapa menu atau beberapa menu, di mana itu di Zoom Mas Rick yang itu ya, yang halaman kedua ini, yang kedua, ini yang first buy in amount dan sebagainya itu. Nah ini teman-teman, ini adalah settingan dari default dari perusahaan ya, dari perusahaan. Kalau kita sudah ikutin ini saja, kita tinggal langsung klik save. Ya, yang pertama first buy in amount adalah $10. Karena apa? Memang pembelian minimal untuk trading di Binance itu adalah 10 USDT. Di situ ada open position double ya. Kalau kita aktifkan berarti robot akan membeli 2 kali lipat dari pembelian pertama. Di yang kedua itu margin call limitnya sudah tersetting oleh tim dev. Itu ada 7 time atau 7 layer. Bagi teman-teman yang baru nggak usah dirubah. Tidak perlu dirubah-rubah karena apa? Settingan ini sudah melalui trial and error selama lebih dari 2 tahun. Jadi settingan ini sudah matematikanya sudah bagus banget ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah expert, silahkan nanti sesuaikan dengan koinnya masing-masing ya. Tapi untuk teman-teman yang baru join, nggak usah dirubah. Nanti tinggal money management yang kita atur. Yang ketiga, wall position take profit ratio itu ada 1,3%. Ini juga bisa diganti-ganti. Kenapa tim developer ini menyeting 1,3? Mungkin ini juga sudah berdasarkan pengalaman. Kenapa? Kalau ngambil 1% mungkin terlalu kecil, tapi kalau ngambil di 2 atau 3% mungkin profit bisa lumayan besar, tapi jarang nyangkut, kurang lebih seperti itu. Jadi tim dev sudah setting di angka 1,3%. Ini adalah rata-rata yang cukup masuk akal, ya. Nggak apa-apa kita profit 1,3%, tapi bisa satu hari berkali-kali take profit. Yang ketiga di situ ada wall position take profit callback 0,3%. Ini yang tadi saya jelaskan di muka. Di mana robot ini akan mengikuti terus harga. Ketika sudah capai kita profit di 1,3%, maka dia diperlukan turun dulu atau koreksi 0,3% baru dia akan close atau akan sell.
Jadi jangan khawatir, walaupun kita mengambil keuntungan 1,3%, kalau koin itu ternyata terus naik sampai 10%, tetap kita akan mendapatkan keuntungan paling tidak jadi 9,7%, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus ada margin configuration, itu ada ketika kita klik halamannya ke sebelahnya, saya jelaskan berikutnya saja. Di bawahnya ada sebelahnya dulu, Mas, nanti ini saya terangkan lebih lanjut. Yang tengah tetap. Di bawah margin configuration itu ada buy in callback 0,5%. Apa yang dimaksud? Ini yang saya akan jelaskan karena apa? Teman-teman rata-rata akhirnya berpikir, Pak, ini kok belinya malah lebih tinggi dibanding ketika tadi menjual. Emang betul, teman-teman. Karena apa? Ketika dia menjual di harga A, misalnya di harga $1 gitu ya, harganya di angka sekian, dia tidak turun, tapi malah harganya naik. Dia perlu kenaikan 0,5% dulu, baru robot ini akan melakukan pembelian lagi. Jadi contohnya tadi jual di harga Rp1.000 koin kita, ketika harganya naik 0,5% baru dia akan beli lagi. Kenapa seperti itu? Kenapa harusnya membeli di harga lebih bawah? Karena robot ini akan membeli ketika ada indikasi koin tersebut cenderung naik. Setelah misalnya tadi sell, contohnya di sell keuntungan kita di 1,3%, turun 0,3%, baru di sell kita untung 1%. Dia tetap turun, terus malah dia belum beli. Ketika turun sampai ke bawah dan ada indikasi naik 0,5%, berarti dia baru melakukan pembelian yang selanjutnya. Nah, ini teman-teman harus paham ya, baik in callback ini ya. Ada distribusi take profit allocation, ini nanti kita pelajarin lebih lanjut untuk yang layar 5 dan ke atas. Supposition take profit callback juga sama, itu 0,3 ini nanti kita pelajarin di menu berikutnya. Nah, saya akan jelaskan tentang margin configuration. Nah, ini layarnya yang sebelahnya, Mas Riko ya. Ketika kita klik tadi margin configuration, maka akan muncul layar seperti ini. Dia ada pembelian pertama tadi udah 110 USD misalnya, nanti itu kita bisa rubah ya, tergantung modal teman-teman yang ada di Binance berapa, itu bisa diganti 20, 100 atau 1000, yang penting kita punya dana di Binance. Settingan default dari perusahaan, ini pembelian pertamanya adalah tadi $110 dan first call-nya pemanggilan pembelian pertama setelah membeli yang awal tadi, ini ketika koin tersebut atau produk yang kita beli ada penurunan 3,5%. Ketika dia ada penurunan 3,5%, maka robot akan melakukan pembelian 2 kali lipat. Ini ada 2 times nih ya, 2 kali lipat. Berarti akan membeli $20. Kalau tadi pertama beli $10, ada penurunan 3,5%, dia akan beli 2 kali lipat atau membeli $20. Dari situ ternyata ada penurunan lagi, harganya ngedrop lagi 4% ke bawah, maka dia akan beli 4 kali lipat. Ternyata turun lagi 4,5% lagi, dia akan membeli 8 kali lipat. Dan seterusnya sampai ke bawah. Settingan untuk presentasi margin callback ini juga bisa teman-teman setting. Nanti sesuaikan dengan karakteristik koin yang kita pilih. Tapi ini settingan default sudah cukup bagus. Jadi bagi teman-teman yang baru, yang masih awam, jangan dirubah dulu sebelum kita mengikuti training selanjutnya, ya. Oke teman-teman sekalian, inilah yang akan membuat kita, yang sebelah kanannya berarti ada martingale-nya, yang sebelah kiri ini adalah untuk melakukan averaging-nya. Ketika terjadi downtrend seperti ini, dia akan melakukan martingale dengan pembelian berapa kali lipat, itu semuanya kita yang setting, ya. Di sini yang sebelahnya ada distribusi and take profit. Itu akan dilakukan ketika kita mengaktifkan subdi mode. Biasanya ini dipakai oleh teman-teman yang pakai copy trade dan sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang baru atau yang awam, tetap kita pakai settingan default saja. Dan ini akan melakukan pembelian di layar kelima, 6, 7, dan seterusnya. Itu ketika
open position itu tidak akan mengikuti teknik averaging atau tidak akan dirata-ratakan. Jadi di layar kelima setelah pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat dan ternyata nyentuh ke layar kelima, dan layar kelima ini seolah-olah berdiri sendiri, dan ketika dia sudah menyentuh profit 1,3%, dia akan sell dengan sendirinya dulu. Tidak menunggu averaging dengan pembelian yang keempat, ketiga, kedua, dan yang pertama. Nah, ini nanti kita tinggal aktifkan saja ketika kita memang sudah mulai paham. Bagi yang belum terlalu paham, tetap ikutin settingan default saja, di mana wall position-nya itu kita atau sub modenya tidak perlu diaktifkan dulu supaya betul-betul robot bisa bekerja menggunakan averaging full ya. Nah, itu settingan untuk yang dasar yang pertama. Nah, ini di sebelahnya ini ada diaktifkan yang paling kanan, Mas Riko, yang paling kanan. Ini ketika kita mau pakai strategi yang awal dari tim settingan developer aja atau tim defaultnya aja, kita pakai wall warehouse mode ini. Karena apa? Supaya melakukan averaging full sampai ke layar ke-7. Tapi kalau kita mengaktifkan yang ke bawahnya, subi mode, maka dia yang akan averaging hanya layar 1 sampai 4 saja, yang ke-5, ke-6, dan ke-7 dia akan mengikuti atau melakukan take profit berdasarkan pembelian di layar tersebut. Oke, teman-teman, next Mas Riko sebelahnya lagi. Sebentar, saya sambil minum jahe ya. Teman-teman sekalian, di dalam dunia cryptocurrency kita tidak bisa sembarangan asal beli, asal jual, asal main tebak-tebakan seperti kita trading, tapi kita ngitung kancing baju ya. Oh, ini atas bawah seperti itu tidak bisa. Karena apa? Kita bukan berjudi atau kita bukan gambling, tapi kita murni benar-benar dagang. Ketika teman-teman ingin berdagang atau ingin jual beli, berarti teman-teman harus paham produk yang akan Anda jual belikan. Itu yang harus kita pelajari. Apa produk yang akan kita jual belikan atau menjadi komoditi dagangan kita. Nah, sekarang kita sedang berdagang cryptocurrency. Cryptocurrency ya. Kalau orang-orang Indonesia bilangnya kita dagang koin. Ya. Kita dagang kripto bukan dagang keripik ya. Di dalam dunia cryptocurrency itu kita perlu mempelajari dan memahami tentang ada 3 karakteristik kripto. Kripto itu ada kalau dalam dunia perdagangan atau trading, itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kripto-kripto atau koin induk. Koin induk itu adalah koin-koin yang sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun ada di di market atau di dunia ya. Dan ini rata-rata koin yang sudah punya fundamental yang sangat luar biasa, sudah punya komunitas yang sangat luar biasa. Dan ini juga rata-rata yang menguasai sebagian besar persentase terbesar di dunia. Di situ ada Bitcoin, Litecoin, ada Ethereum, ada XRP atau Ripple, dan ada juga BCH. Ini kurang lebih ini adalah koin-koin induk. Kalau koin-koin induk ini, ketika kita memakai settingan default yang tadi, penurunannya sampai 3,5%, 4%, 4,5%, itu mungkin agak lambat. Karena apa? Koin-koin induk rata-rata penurunannya 1-2%, dia sudah akan berbalik arah lagi. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut itu ya. Jadi nanti untuk settingan koin induk dan koin altcoin ini, nanti kita perlu bedakan sedikit bagi teman-teman yang sudah mulai paham tentang trading. Tapi bagi teman-teman yang baru, cukup ikutin dari settingan default dulu saja juga sudah tidak apa-apa ya. Yang penting pemilihan koin dan money management yang paling penting sekali nanti. Nah, di sini juga ada selain dari koin induk ada altcoin. Altcoin ini adalah koin-koin yang lahir mungkin sudah 5 tahun ke atas. Sudah 5 tahun ke atas juga sudah punya fundamental yang bagus, sudah mempunyai market yang bagus. Kadang-kadang marketnya hampir setiap exchanger di dunia sudah menjual belikan koin ini. Dan ini rata-rata juga sudah ditrendingkan sangat lama. Jadi bedanya antara koin induk dengan koin altcoin ini cukup tipis. Hanya koin-koin induk itu memang yang sudah ibaratnya awal-awal terciptanya cryptocurrency lah. Seperti Bitcoin itu awalnya tercipta cryptocurrency,
ETH itu terciptanya apa namanya token itu dan sebagainya, itu kita sudah tahu. Nah, ada altcoin yang memang ketika terjadi fluktuasi, penurunannya dan kenaikannya memang cenderung lebih besar dibanding koin induk. Nah, di situ ada apa? Ada DAS, ada DOT, ada BNB, Doge, EOS, ETC, dan lain-lain. Banyak sekali. Karena apa? Ada ribuan koin yang ada di dunia. Di Binance sendiri yang cryptocurrency yang dijual belikan atau diperdagangkan di Binance itu sudah ada hampir 1.000, mungkin di atas 700 ya. Dan ini adalah kripto atau koin-koin yang sudah mempunyai fundamental yang bagus. Nah, yang ketiga teman-teman, ada koin-koin baru atau koin-koin meme. Ini koin-koin yang baru lahir tapi fenomenal sekali. Karena apa? Langsung bisa masuk market, langsung mempunyai komunitas yang bagus, langsung mempunyai proyek-proyek yang bagus, akhirnya bisa tembus market dan harganya pun kadang-kadang sangat dahsyat. Ada apa koin apa aja itu, dan ini umurnya mungkin baru-baru ya, baru ada yang 1 tahun, ada yang belum nyampe 1 tahun, tapi sudah mempunyai market yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Ini cenderung fluktuasinya ketika turun bisa mencapai puluhan persen, ketika naik bisa mencapai ratusan persen juga. Ya, ini harus disikapi dengan setting bot yang berbeda. Di situ contohnya ada Matic, ada Aeon, ada Algo, Ata, Avak, Pake, Hebar, ada Tiful, dan banyak sekali. Yang pasti teman-teman nanti pisahkan, yang pertama adalah di koin induknya, altcoinnya, dan koin meme ini. Karena apa? Kita tidak bisa berdagang semua jenis kripto atau hanya memilih salah satu jenis kripto saja. Ya. Jadi kalau kita mau ambil koin-koin ini, nanti kita tinggal lihat cara membagi money management ini maksudnya ya, cara membagi cryptocurrency itu sendiri. Oke, next Mas Riko, saya nanti akan share screen-nya belakangan ketika kita ada membahas yang tentang teknis ya. Oke teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Money management, trading, dan distribusi pemilihan koin ini yang paling penting. Karena apa? Mau sepandai apapun kita, mau sebesar apapun modal kita, dan mau berapapun teknik yang akan kita lakukan, entah kita mau pakai robot atau manual dan sebagainya, ketika teman-teman tidak menjaga money management, maka kita akan sangat rawan dengan floating, dan ketika floating terlalu lama berarti kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kenapa kita harus pakai money management? Hampir semua perdagangan menggunakan money management. Dan kebetulan logik kerja robot kita melakukan averaging dan martingale tadi yang sudah saya sebutkan. Maka dari itu kita perlu, penting dan wajib menerapkan money management ini. Money management yang pertama adalah penggunaan modal. Teman-teman ingat sekali, ini pesan dari tim Support System Indonesia ya, selalu wanti-wanti kita jangan pernah serakah dalam trading karena kita bukan gambling atau bukan spekulan. Kita ingin berdagang. Berdagang menggunakan alat. Alat ini mempunyai logik kerja. Ikuti logik kerjanya supaya kita mendapatkan keuntungan. Jadi kalau saya analogikan teman-teman beli mobil yang bahan bakarnya bensin, jangan pernah dikasih solar. Itu melanggar peraturan, pasti akan rusak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau robot kita melakukan teknik averaging plus martingale, berarti kita tinggal siapkan. Tadi sudah saya katakan di awal, pembelian pertama $10, pembelian kedua $20, pembelian ketiga $40, pembelian keempat $80. Berarti harus kita siapkan uang. Kalau teman-teman tidak siapkan dananya untuk trading atau modal trading atau tidak disisakan, berarti robot tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Ingin harga turun, pengen beli yang kedua, tapi nggak ada dananya. Ya percuma kita pakai robot. Lebih baik kita trading manual saja kalau pengen spekulasi seperti itu. Nah, karena robot ini mempunyai logik kerja, maka kita perlu siapkan money management yang benar supaya apa? Robotnya bisa bekerja dengan optimal dan kita bisa profit dengan maksimal juga. Bagaimana cara
men-setting money management tersebut, teman-teman sekalian, kita tidak kita tidak seperti forex yang money management jauh lebih dahsyat ya. Teman-teman kalau pernah trading forex, saya selalu ceritakan, teman-teman trading forex modal $1.000, $1.000 paling-paling disuruh OP oleh mentor Anda atau oleh trainer Anda 0,1 lot atau 0,01 lot. Satu lot itu harganya $100. Berarti Anda hanya OP $1 saja. Ya, $1 saja dari modal $1.000. Berarti $1.000 hanya $1, berarti Anda hanya OP 0,1% saja dari modal Anda. Kenapa? Karena memang di forex ada leverage, leverage 1:10, 1:50 dan sebagainya. Nah, di cryptocurrency harusnya teman-teman juga melakukan hal yang sama. Tapi karena di cryptocurrency tidak ada leverage, karena kita berdagang komoditi, maka teman-teman cukup menggunakan dana untuk trading atau optimization itu 3% saja, maksimal sampai 5% saja. Kenapa? Karena logik kerja kita menggunakan konsep martingale. Jadi ketika harga turun wajib punya cadangan modal untuk membeli ganda. Nah, itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman tidak memperhatikan ini atau mengabaikan ini, akhirnya apa? Berdagang seperti menghitung kancing baju tadi, punya uang $1.000 dibelikan $500, mentang-mentang perasaan koin ini mau naik, perasaan ini dapat info koin ini mau naik dan sebagainya, maka teman-teman resikonya adalah ketika ternyata prediksi Anda salah dan harga kriptonya menurun, kripto yang tadi beli menurun, maka akan terjadi floating yang dalam dan cukup lama. Jangan salahkan robotnya, tapi salahkan diri sendiri karena kita tidak mengikuti logik kerja robotnya. Jadi saya contohkan seperti ini. Teman-teman punya modal $1.000. Kalau teman-teman mau ambil safety sekali, ambil OP 3%. Berarti hanya $30 uang yang akan kita belanjakan untuk di awal. Bukan yang kita tradingkan hanya $30 teman-teman ya. Karena apa? Nanti uangnya juga bisa untuk trading, yang melakukan trading adalah robotnya. Tapi yang dibelanjakan awal adalah hanya $30. Kadang saya ketemu sama teman di luaran sana, Pak, kalau trading bisa modalnya ditradingkan semua, kenapa harus cuma 3% aja? Nggak maksimal dong. Nah, seperti itu. Karena apa? Uang kita ditradingkan semua, cuman ini hanya untuk cadangan modal untuk trading berikutnya. Ketika terjadi penurunan harga. Jadi bukan uang kita nganggur tidak ditradingkan, ya. Ya, nanti di share ya untuk karakteristik itu, dan nanti teman-teman juga bagi yang pertama nanti untuk share yang 3 karakteristik koin tadi nanti sudah sering di share di grup ya. Teman-teman jangan tanya di tengah-tengah dulu. Oke, saya lanjutkan dengan tadi money management. Contohnya teman-teman punya $1.000. $1.000 teman-teman cukup OP, contohnya $40, anggap 4%. Ya, ini money management. Yang Anda OP-kan hanya $40 saja. Di mana $40 itu teman-teman bisa distribusikan dengan 3 karakteristik kripto tadi. Mungkin teman-teman bisa OP 4 koin kali masing-masing $10. Tadi settingannya kan sudah $10 ya, yang ikutin tim dev ya. $10 nanti kali 4 koin. Teman-teman ambil 1 koin induk. Contohnya teman-teman ambil Bitcoin. Oke. Yang kedua mungkin teman-teman ambil 2 koin, 1 koin lagi koin altcoin contohnya. $10 dibelikan Doge misalnya. Oh, yang $20 dialokasikan ke koin meme. Kenapa koin meme dialokasikan 2? Mungkin karena kita hanya pakai 4%, saya rasa masih cukup aman. Karena koin meme cenderung fluktuasinya lebih dahsyat. Jadi ketika cuan bisa tumpah-tumpah juga. Ketika terjadi martingale, harga kita ternyata yang kita beli menurun, kita cukup punya cadangan modal yang cukup besar. Oh, yang 2 koin mungkin ambilnya koin apa? Contohnya Tiful. Yang satu lagi
mungkin Matic dan sebagainya. Nah, nanti untuk open position seperti ini, kalau teman-teman belum mampu untuk memilih koin, teman-teman bisa ikut copy trade atau teman-teman konsultasi kepada V2 atau V3 yang di atasnya yang sudah mungkin menggunakan bot ini beberapa bulan dan sudah membuktikan bisa cuan bersama Royal Q. Tapi daripada teman-teman tebak-tebakan bagi yang bingung awam sekali baru, silakan teman-teman nanti ikut copy trade saja. Nanti tinggal setelah ikut copy trade, nanti teman-teman yang tentukan money manajemennya. Cara menentukannya adalah tadi punya modal $1.000, ingin OP 4%, berarti $40. Tinggal tulis saja di sini open position pertamanya adalah buy fixed amount-nya adalah $10 kali 4 Bitcoin. Nanti trader yang sudah akan mencarikan itu yang paling mudah. Tapi bagi teman-teman yang ingin belajar, karena kita di sini belajar untuk mendapatkan lebih pintar, silahkan nanti tinggal pilih. Cara memilih koinnya juga nanti kita akan ajarkan sedikit ya. Oke, Mas Riko, next. Nah, ini kenaikan perbedaan setting koin induk dan altcoin serta koin-koin baru. Nah, ini dari settingannya tim trader kita, di mana koin induk dan altcoin itu kita bisa setting dengan memperkecil averaging dan memperkecil penurunan trend market dan memperkecil martingale-nya. Jadi kalau coba di zoom sedikit, Mas Riko. Yang ini ya. Jadi untuk settingannya tetap sama, tapi untuk di margin configuration-nya kita bisa setting. Oh, pembelian pertama tadi $10, pembelian keduanya hanya 1 kali, berarti tentu akan beli $10 lagi. Pembelian keduanya juga $10 1 kali, pembelian ketiga 1 kali, pembelian keempat sekali, pembelian kelima sekali, mungkin pembelian yang keenamnya baru 2 kali. Tapi kalau misalnya sekali seperti ini, dia averaging-nya akan agak tinggi ya, agak jauh karena apa? Tidak merata-ratakan harga. Tapi apa? Nggak apa-apa karena koin induk itu penurunannya tidak sedasar koin-koin meme. Penurunannya juga sama. Penurunan pertama di 1%, penurunan kedua 2%, penurunan ketiga 1%, penurunan 4 1%, baru penurunan kelima ketika terjadi penurunan 3,5%, baru kita bom 2 kali lipat. Tapi ini bebas. Ini hanya sekedar supaya apa? Di koin-koin induk kita juga bisa profit lebih bagus. Tapi kalau untuk settingan altcoin, koin meme atau koin-koin baru, itu yang sebelahnya Mas Riko, itu kita ngikutin settingan tim dev saja. Penurunan 3,5%, penurunan 4%, 4,5%, dan sebagainya. Dan untuk martingale-nya juga sama, ngikutin tim dev saja. Itu sudah bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan profit lebih besar, nanti ada teknik untuk yang ini sudah OP 4%, Pak. Sedangkan ini ada beberapa koin yang menurut info, menurut sinyal dan yang ada di grup, ada beberapa koin yang mungkin potensi untuk naik. Nanti kita pakai cadangan modal kita untuk menambah nilai presentasi yang kita OP-kan. Oke, Mas Riko, lanjut. Ya, ini menaikkan balance trading, bukan menaikkan balance ya. Menaikkan balance itu kan menaikkan saldo ya. Ini menaikkan, balance trading ya, bukan menaikkan equity. Balance trading atau menaikkan jumlah kuota untuk tradingnya. Dari yang tadi kita sarankan hanya 3-5% menjadi 10 atau 20% dengan hanya teknik one shot. Kalau yang tadi udah setting dari tim dev itu sudah cycle ya, sudah cycle. Jadi kita memakai 5% dari atau 3-5% dari modal kita untuk trading yang auto setiap hari selama 24 jam. Dengan money management yang barusan saya terangkan. Tapi mungkin teman-teman ingin mendapatkan keuntungan lebih. Ini juga saya lakukan setelah mendapatkan ilmu dari Pak Santoso. Saya selalu terapkan ini. Dan ternyata memang betul ini bisa mendapatkan kita atau menambah keuntungan bagi kita. Karena seperti apa? Jangan main cycle lagi. Tapi di momen-momen tertentu seperti ini, kita bisa mainkan dengan cara one shot. Caranya seperti apa?
kita ini bukan satu analisa dan macam-macam. Ini hanya salah satu teknik saja. Teman-teman bisa melihat market di Binance. Ya, ini yang sebelah kiri. Market di Binance, klik market, klik spot, klik fiat. Nanti akan muncul seperti ini. Yang sebelah kiri, Mas. Yang sebelah kiri. Ya. Jadi di situ ada volume transaksi yang besar di perdagangan fiat. Perdagangan fiat itu berarti koin terhadap USDT, karena USDT itu dianggapnya adalah stable coin yang standar dengan uang fiat, ya. Di situ ini misalnya transaksi volume terbesar adalah BTC lawan USDT, yang kedua adalah lawan USDT dan sebagainya. Dan ketika volume-volume besar tersebut, ini akan mengindikasikan bahwa perputaran volume transaksi di koin tersebut sangat besar. Di sini ini ada yang sudah kenaikannya atau interestnya saat ini udah naik 5%, ada yang 80%, ada yang 6% dan sebagainya. Ketika itu hijau semua, sudah mulai hijau, teman-teman boleh pilih. Oh, ini yang hijaunya masih sedikit dan cenderung akan mengikuti ke hijau yang lain, karena apa? Di situ mungkin volumenya besar. Kita boleh ambil koin tersebut, open position, one shot saja. Kalau teman-teman tidak mau rubah settingan, settingan tadi belinya hanya $10. Silakan beli hanya $10 dan nanti langsung tambah buy manual berapa persen dari modal kita. Saya contohkan tadi modal 1.000 sudah kepake $40. Kalau kita ingin menaikkan menjadi 10% berarti ada $60. Tambah $50 untuk satu koin aja, dan ingat pakai one shot. Supaya apa? Ketika ini sudah profit, teman-teman akan mendapatkan profit secara optimal karena pembelian kita lumayan banyak, dan dia tidak akan melakukan pembelian lagi karena apa? Cenderung harganya nanti bisa menurun dengan drastis juga. Nah, saya selalu melakukan ini. Kenapa? Karena apa? Ketika ternyata prediksi kita salah, ternyata koin tersebut menurun, dia akan melakukan martingale, tapi martingale-nya bukan dari $60 tapi tetap dari $10. Atau teman-teman bisa lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah open position $50 tapi pakai satu time saja. Jadi tidak melakukan martingale robot tersebut. Ketika harga turun, dia hanya akan diam aja karena kita hanya memakai satu layar, sama fungsinya, ya. Jadi inilah cara-cara kita bisa mendapatkan. Kalau saya lebih suka ketika dari 10 besar volume transaksi terbesar, yang lain hijau, ada satu kripto misalnya, ini Matic lagi merah, merahnya dalam sekali. Misalnya merah 16 atau 17 seperti itu. Itu yang saya ambil. Karena apa? Ketika dia merahnya menurun, contohnya tadi minus 16. Kita ambil take profit rasionya hanya 1,3%. Ketika dia masih minus 14,7 aja, kita sudah take profit. Dan kita sudah untung. Tapi ingat teman-teman, jangan serakah, jangan digulung. Mentang-mentang untung terus, akhirnya digulung terus seperti cycle. Ketika teman-teman kelupaan, maka dia akan bisa floating dalam. Jadi, karena ini hanya untuk menambah income atau menambah profit, maka lakukan sekali-sekali saja ketika ada momen-momen bagus. Jangan sembarangan, jadi jangan memaksakan diri kita harus OP, padahal momen belum tentu mendukung. Itu jadi kita spekulasi. Iya, kalau naik, kalau turun, berarti akan memperkecil equity kita karena akan menambah berat beban martingale kita, ya. Oke, teman-teman, jadi ini rata-rata teman-teman bisa melakukan yang cycle. Kalau yang cycle tadi sudah 4%, yang misalnya kita mau pakai 10-20%, sisanya kita lakukan dengan one shot di momen-momen tertentu. Sekarang teman-teman sekalian, sudah banyak sekali grup-grup kita, teman-teman trader. Saya terima kasih sama teman-teman trader yang ada di Indonesia yang bersama Royal Q, yang sering memberikan info tentang signal trading, ya. Hari ini perkiraan OMJ akan naik sekian persen, silakan one shot. Hari ini Matic kira-kira mau naik. Ini perlu. Nanti saya berharap kepada teman-teman para trader yang sudah expert bisa aktif di grup dan memberikan kebaikan-kebaikan seperti ini kepada orang lain. Ilmu kita, info-info bagus kita kita informasikan kepada orang lain. Insya Allah teman-teman akan mendapat balasannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan terlalu pelit ya dengan info-info seperti ini ketika kita ingin berbagi. Ingat teman-teman sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas bagi kita. Jadi
sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau bisa kita berguna bagi teman-teman kita yang lain. Oke, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin masih awam sekali tentang trading, tadi untuk bid settingnya mungkin masih bingung juga, cara mengaturnya masih bingung juga, serahkan teman-teman yang pertama tadi saya sudah katakan di awal, learning by doing aja. Kita belajar sambil bekerja. Dengan cara belajar, tapi kita sudah mendapatkan keuntungan, caranya seperti apa? Ikut copy trade. Dimana ketika teman-teman ikut copy trade, kami dari tim support system Indonesia, Royal Q Indonesia sudah menyiapkan satu copy trade namanya Royal Q Indonesia. Cari aja di menu circle ya. Nanti cari tulis aja Indonesia, nanti ada Royal Q Indonesia. Nanti teman-teman bisa ikutin saja. Yang pasti teman-teman selalu koordinasi dengan orang yang lebih ngerti untuk menentukan money management. Selalu saya wanti-wantikan itu. Saya selalu menekankan tentang money management. Karena apa? Tanpa itu teman-teman pasti nanti ya seperti spekulasi. Kalau emang betul-betul koin yang kita beli naik, ya teman-teman akan cuan hore-hore. Tapi ketika turun teman-teman akan merasakan apa? Floating yang sangat lama, akhirnya bilang bot Royal Q tidak bagus. Padahal apa? Kita yang tidak mengikuti logik kerja robot Royal Q. Nah, daripada teman-teman nanti berspekulasi, bagi teman-teman yang baru sekali, apalagi yang baru join, ya silakan ikut copy trade dulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah sering trading, sudah expert, silakan sambil setting botnya sendiri. Kalau belum mampu setting, tanya. Jangan pernah malu bertanya kepada orang-orang yang sudah menggunakan robot ini dan sudah mendapatkan profit yang cukup besar. Oke, teman-teman sekalian, kami rekomendasikan trading dengan menggunakan copy trade di Royal Q, menggunakan circle Royal Q Indonesia. Oke, next Mas Riko, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekarang duplikasi siklus dan fasenya ya. Yang pertama teman-teman pahami setting trading, karena apa? Di setting trading tadi ini menunya banyak sekali, nanti kita bisa tanya-tanyakan kepada orang yang mengajak, menu ini untuk apa, menu ini untuk apa, menu ini untuk apa. Nanti mungkin kita bagi yang baru sekali nanti bisa jelaskan satu-satu menunya ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Dan itu bisa kita pelajari. Ya. Yang kedua, yang kita pastikan adalah yang pertama, robot kita settingannya sudah ada dari tim dev menggunakan konsep averaging, martingale, dan trailing system dalam satu kali transaksi. Itu sudah luar biasa sekali. Mungkin teman-teman tidak paham kripto dengan yang penting ngikutin pola kerja dari logik kerjanya Royal Q atau bot ini, teman-teman akan bisa mendapatkan profit. Yang kedua, teman-teman yang bagi ingin belajar tentang trading cryptocurrency, pahami tentang karakter kripto itu sendiri. Nah, ini yang biasanya agak lama, karena fundamental kripto dan sebagainya itu karakternya berbeda-beda. Jadi, karena kripto itu berbeda-beda karakternya, maka sebenarnya setting bot pun harus kita bedakan. Kalau kita pengen expert ya, tapi dengan settingan yang sudah ada, itu sudah akan mewakili untuk semua cryptocurrency. Nah, itu hebatnya di Royal Q. Yang ketiga, yang pasti saya tekankan berulang-ulang adalah gunakan money management trading yang benar. Ikuti saran-saran dari mentor Anda. Robot ini mempunyai logik kerja bot seperti yang sering sekali saya jelaskan. Jangan pernah langgar. Kalau Anda langgar money manajemennya dan terjadi floating, kesalahan bukan kesalahan bot trading, tapi kesalahan adalah di diri kita sendiri. Kita sudah menggunakan robot, kita menyewa robot, kita percaya dengan logik kerja bot, tapi kita masih mengutamakan ego sendiri atau nafsu sendiri, berarti memang psikologis kita yang salah. Ya, memang ada sifat greedy yang tidak bisa kita hentikan. Maka dari itu, karena kita sudah percaya dengan robot, hilangkan itu semua. Percayakan pada robot, robot mempunyai teknik seperti ini, ikuti saja. Ya, itu yang paling sering saya tekankan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita pasti yang namanya kita manusia
pasti ingin selalu mendapatkan hasil yang lebih. Ya, karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka kita naikkan balance OP-nya dari 5% menjadi 10 atau 20%, tapi ingat, di momen-momen tertentu dan jangan serakah, pakai one shot saja. Jangan mengira-ngira sendiri kalau kita belum bisa menganalisa kripto, ikut banyak sekali teman-teman di grup kita di Royal Q Indonesia, itu yang sering memberikan signal trading. Ya, apakah sinyal trading itu pasti benar, Pak? Tidak. Karena apa? Mereka juga hanya memprediksi dan menganalisa. Karena semuanya itu tidak pasti 100% betul, maka tetap money management kita yang kelola dan kita tidak boleh serakah. Kalau kita sudah mengetahui tentang itu semua, oh ya, teknik trading kerjanya seperti ini, logik kerja botnya seperti ini, karakteristik koin yang kita pilih juga seperti ini, kita juga sudah menentukan money manajemennya, maka jangan pusingkan diri kita, jangan siksa diri kita dengan melek tiap malam, kurang tidur, melototin HP atau laptop, membaca berita ke sana ke sini, sama seperti kita trading manual, maka serahkan. Biarkan robot ini bekerja untuk kita. Biarkan asisten yang handal ini bekerja untuk kita. Biarkan artificial intelligence yang dahsyat ini bekerja untuk kita. Kita serahkan pada robot kita supaya dia bisa memberikan profit terbaik untuk kita semua. Oke teman-teman sekalian, itu adalah materi dari basic training pada malam hari ini. Nanti kita buka pertanyaan-pertanyaan. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang tentang teknis yang awal-awal, silakan ditanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jauh lebih lebih dalam tentang bagaimana meningkatkan trading, bagaimana menyikapi floating dan sebagainya, nanti akan kita kumpulkan trader-trader handal kita dan doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah akan dapat materinya. Karena kebetulan saya sendiri bukan trader teman-teman, saya murni networker, jadi saya menjalankan ini juga sama, learning by doing. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari teman-teman trader yang ada di Royal Q, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari mentor-mentor kita, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari trading Royal Q. Akhirnya kita mulai belajar mengerti tentang apa itu trading, dan kita mulai belajar bagaimana cara mengatur money management supaya kita bisa mendapatkan profit konsisten. Intinya satu teman-teman, ketika kita ingin berdagang, bedakan dengan kita berjudi dan berspekulasi. Pakai money management yang benar, jangan kejar keuntungan sebesar mungkin, karena apa? Profit akan selalu berbanding lurus dengan modal kita. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita enjoy melakukan perdagangan, tidak terpaksa, tidak dikejar oleh cicilan dan sebagainya, maka kita akan melakukan trading atau jual beli dengan sangat enjoy dan kita akan mengalir profit konsisten. Yang terakhir, kita tetap harus terus bersyukur, karena apa? Besar kecilnya penghasilan kita adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita berusaha sebaik mungkin, kita sambil belajar, karena apa? Sukses kita harus dengan ilmu, kalau ilmu harus kita dapat dengan belajar. Malam ini kita banyak belajar dari teman-teman kita semuanya, kita juga belajar dari guru-guru kita, dari mentor-mentor kita, mudah-mudahan kita juga bisa menduplikasikan ilmu ini kepada orang lain, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita berikan dari tim Support System Indonesia akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Istia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Rumadi ya, luar biasa tuh tadi penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini sudah mulai tercerahkan dan mendapatkan ilmu ya malam hari ini ya tentunya, apalagi yang masih baru-baru. Nah teman-teman tidak usah khawatir. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Adi bahwa nanti kita akan buat lagi training yang tidak basic. Jadi banyak ya, nanti temanya akan berbeda-beda dan kita akan siapkan juga professional trader yang ngisi. Jadi teman-teman pastikan tidak pernah ketinggalan event Royal Q Indonesia. Nah, sekarang kita lagi masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau juga boleh bertanya melalui kolom chatting ya. Saya sudah mulai banyak yang direct message.
Oke, ini ada pertanyaan, apakah ada sesi lain? Jadi ada ya teman-teman, jadi yang sudah ketinggalan tidak usah khawatir karena kita biasanya ada rekaman Zoom-nya yang akan diposting di YouTube ya. Tolong operator dibantu link YouTube-nya supaya teman-teman yang ketinggalan bisa tahu ya, nanti bisa lihat recording Zoom ada di YouTube Royal Q Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini ada yang mau nanya langsung ya. Saya kasih kesempatan dulu deh. Udah nyalain video soalnya. Silahkan Pak David. Saya sudah ask to unmute, Pak. Ya. Selamat malam semuanya. Salam cuan, salam berkat untuk kita. Salam cuan, Pak David. Dari mana Pak David? Dari Cirebon, Pak. Cirebon, oke. Terima kasih Pak untuk ilmu yang luar biasa malam hari ini dari Pak Adi Rumadia. Sama-sama belajar Pak, sama-sama belajar. Saya belum ada seminggu Pak bergabung dengan teman-teman grup di Cirebon dan juga Jatibarang tadi Pak Alek itu yang juga di grup yang ngajak saya. Nah Pak, saya mau bertanya dua hal Pak. Oke. Yang pertama, ketika kita sudah pilih beli koin dan koin itu sudah kita pakai, katakanlah sudah berjalan lah ya dengan sistem cycle itu. Apakah di tengah-tengah sistem cycle itu kita bisa merubah konfigurasi marginnya dan misalnya kan di situ ada 10 USDT awal, terus kita bisa nggak tambahin, misal contoh pengen jadi 15, tetapi juga mempertimbangkan aset balance-nya gitu ya. Yes, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita menggunakan cycle, nah itu cycle itu berapa lama dia? Tadi Bapak sebut berkali-kali dia bekerja selama 24 jam. Tapi pertanyaan saya adalah kalau kita ingin menghentikan tanpa cut loss itu gimana caranya dia berhenti gitu Pak? Oke. Maksud saya misalnya kan saya pakai 3 koin sekarang Pak dengan modal hampir 1.000 lah ya. Saya pikir dari 5% saya pikir cukup 3 koin dengan ya 10-10 lah ya, 30 ya 30 USDT gitu ya. Nah, saya pingin kayaknya saya lihat tuh koin satu ini kayaknya kurang ya. Jadi saya pingin ganti. Nah, cara berhentinya gimana gitu Pak? Kan kalau diberhentiin langsung kan tadi yang disebut cut loss itu. Nah, supaya nggak cut loss gimana Pak? Terima kasih dua pertanyaan itu Pak. Terima kasih Pak David. Silahkan Pak Adi untuk langsung dijawab saja. Oke Pak David ya, yang pertama tentang rubah setting di configuration ya. Ketika sudah lagi jalan, mungkin Pak David nambah equity, nambah top up saldo, akhirnya ingin beli lebih besar gitu ya. Itu bisa disetting Pak. Jadi walaupun sedang berjalan, nanti kita tinggal rubah. Contohnya tadi pembelian di 10 USDT, kita pengen beli di 20 USDT, tinggal rubah nanti di save aja di confirm. Tapi dia akan melakukan ketika di perjalanan yang berikutnya. Contohnya tadi sudah terlanjur open $10, dia tetap akan itu yang dijalankan. Oh begitu. Nah, tapi nanti contohnya kita nyentuh layar kedua. Tadi misalnya masih di layar pertama ya, nyentuh layar kedua. Bapak sudah terlanjur rubah di situ $20, dia akan beli 2 kali lipatnya, berarti akan beli $40. Iya, betul. Nah, di layar berikutnya. Dan seterusnya ya. Termasuk penurunannya. Penurunannya kalau kita rubah 30, nanti tapi yang belum terjadi layarnya, yang berikutnya. Kalau yang sudah terbeli, dia akan tetap ikutin dulu. Itu yang pertama. Jadi boleh dirubah kapanpun. Yang pertama, yang kedua Pak. Yang kedua, yang cycle tadi Bapak ingin hentikan dan ingin ganti koin yang lain. Satu cara yang paling mujarab adalah ketika kita nggak mau cut loss, adalah tekan menjadi one shot. Pindah rubah menjadi one shot. Ketika sudah menjadi one shot, dia sudah take profit, dia tidak akan membeli koin itu lagi, Bapak tinggal rubah dengan koin yang lain. Tapi kalau misalnya terjadi floating plus, tapi sideway, tidak naik, tidak turun. Contohnya Bapak targetnya adalah profit 1,3%, sudah profit 0,6%, tapi dia sideway aja. Turun enggak, naik. Kalau turun kan udah pasti akan melakukan martingale gitu kan, akan pembelian lebih besar. Jadi akan mengurangi mendekati ke profit. Tapi dia tidak naik juga. Akhirnya mungkin udah 1 hari profitnya di situ aja, nggak nyentuh take profit ratio juga.
Bapak boleh lakukan cut profit dengan cara tadi klik pause, langsung di sell manual. Boleh, nanti ganti koin yang lain. Oke. Iya, Pak. Terima Kalau kasih saya Pak tidak Adi. pernah menyarankan untuk cut loss ya Pak, karena kita dagang, jangan sampai jual rugi. Namanya itu Iya, dagang. iya, Pak. Gitu. Nah, tapi ketika supaya ini dalam enggak keadaan hijau, biru, Iya, profit, tapi biru. nggak menyentuh ke take profit ratio yang saya katakan. Bapak boleh Iya, cut boleh ya. profit. Yang harusnya profitnya 1%, mungkin Bapak hanya dapat 0,2 atau 0,3 nggak apa-apa, tapi karena pengen ganti koin yang lain, kurang lebih Iya. seperti itu. Oke, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Selamat malam. Malam. Lanjut Mbak Isti. Masih ada Terima waktu kasih beberapa. Pak David untuk pertanyaannya ya. Semoga bisa menjawab. Sekarang saya juga mau kasih kesempatan yang mau bertanya langsung nih, udah nyala videonya. Silahkan Bapak Alessio, tuh udah dadah-dadah dia. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Bapak dari mana Pak? Asalnya Pak? Ya, silakan. Halo Pak. Suaranya nggak ada Pak. Halo Pak. Oh, Bapak mohon maaf tapi suaranya tidak terdengar ya Pak ya. Tidak terdengar Pak suaranya Pak. Ya, videonya nggak kelihatan juga. Videonya sih kelihatan, cuman suaranya, iya videonya suaranya aja yang nggak ada nih. Mungkin masih ke mute itunya? Enggak sih, udah kebuka. Coba Pak, sekali lagi unmute ya. Silahkan Pak, coba. Halo. Wah. Oke Pak, nanti sambil dicoba dulu ya, sambil nungguin Bapaknya bisa ada suara atau enggak, saya mau bacain dulu nih pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan dari siapa ya? Dari Naura. Halo Pak, izin tanya, bila trade setting saya wall position take profit ratio-nya dinilai 0%, implikasinya apa ya? Dan istilah earning callback itu artinya apa ya? Gitu pertanyaannya Pak. Wall apa pertanyaannya yang pertama? Bila trade trading wall position take profit ratio-nya dinilai 0%, implikasinya apa ya? Itu pertanyaannya. Kalau kita di wall take profit ratio-nya dibikin 0%, kayaknya nggak bisa ya. Yang take profit ratio-nya yang itu kan yang dimaksud mungkin yang di layar ke-5 sampai ke seterusnya itu, dia wajib take profit-nya itu wajib di atas 1%. Cuman kalau misalnya kita di margin callback-nya itu dibikin 0%, itu bisa. Karena apa? Jadi setelah dia jual, dia langsung akan beli lagi tanpa menunggu harga naik atau turun. Jadi pertanyaannya agak sedikit kurang terlalu paham saya ya, yang barusan. Yang pasti wall take profit ratio-nya itu, karena itu adalah profit yang kita inginkan, itu harus diisi. Oke ya, jadi harus diisi ya, jangan sampai kosong. Kalau dikosongin nanti dia nggak bisa TP lagi. Kemudian ini ada, udah bisa ya Pak? Silakan Pak. Udah ada suaranya? Udah, finally Pak, congratulations. Ya. Silakan Pak, dari mana Pak? Saya Pak Alex dari Jati Barang Indramayu. Oh, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Rekannya Pak David tadi. Bu, saya ini buka seperti ini nih sekarang. Ini saya buka 4 akun. Oh, wow. Nah, pertanyaan saya satu, apakah yang 3 ini bisa trading nggak? Karena kan pengikatan dan API binding ya. Karena akun Binance-nya 1. Apakah yang 3 ini bisa melakukan trading nggak? Oke. Itu aja. Ini teknis jaringan ya, teknis network ya. Pak ya, jadinya yang ditanyakan ya. Ya betul. Bapak punya 3-4 akun itu bagus sekali. Tapi kalau untuk mau trading karena satu Binance itu hanya untuk 1 akun, lebih baik. Tapi ini aja ya Pak ya. Kalau Bapak mau trading yang di bawahnya, nanti bikin akun Huobi Global.
Oh atau iya nanti iya. bikin akun Binance yang lain. Karena saya tidak sarankan satu Binance untuk beberapa akun karena nanti takutnya ada trouble. Sebenarnya bisa, cuman kan kalau trouble-nya lebih banyak kan akan mengganggu konsentrasi kita juga. Karena apa? Oke ya. Robot ini belinya sama, robot itu belinya sama, sama-sama uangnya di Binance gitu kan. Yang akun A belinya koin Bitcoin, yang akun B beli Bitcoin juga, sama-sama Bitcoinnya di Binance, nanti akan sedikit rancuh. Bukan nggak bisa, tapi sedikit rancuh. Maka saya sarankan ketika Bapak punya 4 akun, Bapak trading kalau misalnya hanya punya Binance, trading 1 akun saja. Oke. Nanti profitnya sama-sama aja, Pak. Oh iya Malah iya. akan memperpusing kita karena apa? Harus buka banyak akun gitu kan. Tapi kalau Oke. misalnya punya akun Huobi juga, silakan yang akun di bawahnya konekkan dengan Huobi, nanti trading di sana karena berbeda market ya. Oke. Terima kasih Kurang Pak lebih Adi. seperti itu. Jadi Makasih. lebih enak kalau tradingnya 1 akun aja nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Makasih Baik, Mbak. terima kasih Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, terima Oke, kasih. saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom chatting. Pak, mohon bertanya, melanjutkan dari pertanyaan Pak David, jika kita ingin menyudahi transaksi satu koin, kita tinggal pause dan sell manual, namun apabila kita ingin beli manual di saat robot tengah berjalan, apakah kita perlu pause juga? Saya ingin tahu button pause diperlukan untuk melakukan action apa saja. Terima kasih. Jadi pertanyaan mungkin, ya, pause itu sebetulnya dipergunakan untuk apa gitu? Ya, jadi pause itu adalah untuk menghentikan transaksi sementara ya. Jadi contohnya teman-teman klik tombol pause, maka robot tidak akan bekerja. Jadi contohnya kita harga pas naik, kita sudah take profit, harusnya sudah profit, robot tidak akan jual karena kita juga terpause gitu kan, terpause. Atau sudah sedang menurun juga ketika kita pause tidak akan melakukan martingale karena apa? Dia tidak akan membelikan apa-apa karena apa? Robotnya sudah seolah-olah sudah kita off-kan. Nah, terus yang tadi ketika teman-teman mau melakukan sell sell manual, wajib kita tekan pause dulu. Untuk melakukan sell manual ya, wajib kita tekan pause dulu baru kita sell. Tapi kalau untuk melakukan buy manual yang tambahan, yang tadi mungkin Mbak Isti yang saya bilang ketika kita buy $10 terus kita tambahkan open position $10, kita tambahkan buy $50 untuk di waktu-waktu tertentu, itu tidak perlu di pause. Langsung saja. Tidak usah di pause, langsung bisa. Ya, langsung buy manual ditambahkan itu langsung bisa. Tapi kalau mau melakukan sell manual, buy cut loss atau cut profit, itu harus wajib di pause dulu. Oh alah, jadi saya dapat ilmu baru juga ya. Ternyata kalau kita mau sell manual tuh harus di pause ya. Karena tadi barusan banget saya habis melakukan sell manual nih. Sell manual wajib di pause dulu, Gitu tapi ya, kalau jadi buy perlu di manual pause tidak dulu perlu. ya. Yes. Oh, oke. Thank you ilmunya Pak Adi ya. Pantas karena kalau nggak di pause dulu, jadi market price-nya berubah-berubah terus dia jadi galau nanti ya. Betul. Oke. Thank you. Dapat ilmu baru nih ternyata. Pastinya ya, kalau ikut basic training pasti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk perjuangan kita ya. Lalu ini ada yang mau tanya langsung nih dari Ian Bali deh. Saya kasih kesempatan. Silakan Pak Ian. Selamat malam Pak. Pak Adi, Ya, selamat malam. selamat malam. Pak, saya mau tanya. Saya itu melakukan one shot. Sudah terjadi one shot, tapi kenapa di Binance itu saldo saya nggak kembali ke USDT, Pak? Ada setengah kembali, setengah masih di koin tersebut. Itu kenapa, Pak ya? Koin apa, Pak? Itu saya kemarin Doge, Pak. Doge ya? Ya. Sering ada beberapa kali dulu pernah juga, tapi saya di Binance saya jual jadinya manual. Ya, sell manual di Binance ya. Nah, kadang-kadang namanya bot trading kadang-kadang suka, kalau apalagi seperti yang kemarin ya, ketika terjadi transaksi yang sangat padat sekali, bahkan kita terjadi network connection dan sebagainya, itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering juga seperti itu. Kita sudah melakukan OneShoot, sudah sell di OneShoot sudah oke, di aplikasi sudah oke, tapi di Binance-nya ternyata tidak kejual menjadi USDT. Betul. Itu kemungkinan memang masih sering ada bug di dalam sistem karena memang software sangat rawan dengan seperti itu ya. Jadi
kadang-kadang apa yang sering sekali terjadi itu di koin TRX, Tron atau BNB itu sering. Jadi setelah kita merasa bahwa robot kita sudah menjual harusnya jadi USDT, ternyata nggak Betul. jadi di sana masih ada dalam koin tersebut, tapi sudah hilang dari aplikasi atau ibaratnya sudah di aplikasi sudah tidak trading. Itu ada dua kemungkinan, Pak. Contohnya kalau misalnya kita beli, ternyata nilai itu tidak nyampe ke angka 10 USDT. Pas penjualan kripto yang nilai asetnya atau value-nya tidak mencapai 10 USDT, itu biasanya jadi BNB. Atau jadi Tron. Tapi kalau lebih, biasanya ada juga yang jadi USDT-nya hanya 10, sisanya masih koin tersebut. Nah, itu memang masih sering terjadi. Nanti kalau ada kejadian seperti itu, Pak Ian, nanti segera laporkan melalui feedback. Karena itu kemungkinan ada bug. Jadi tim IT itu akan senang ketika mendapatkan laporan seperti itu. Supaya mereka segera bersihkan sampah-sampah. Yang kedua, ketika kita mempunyai koin itu nilainya lebih dari 10 USDT ternyata tidak menjadi tidak menjadi USDT, lakukan sell manual di Binance-nya, di akun Binance-nya. Yang penting sudah terputus ya, karena ketika masih ditradingkan masih terikat dengan Royal Q, terus kita sell manual di Binance kena penalti. Lumayan besar 6% kan. Makanya tapi kalau sudah terputus silahkan sell manual di Binance. Tapi kalau nilainya kurang dari 10 USDT, silahkan dikonversi dulu di menu Binance itu ada konversi to BNB, nanti tinggal konversi ke BNB, kumpulkan setelah lebih dari nilai BNB-nya lebih dari 10 USDT, baru kita sell menjadi USDT. Kita tukar. Itu cara menyikapinya untuk saya pribadi untuk saat ini, karena memang kadang-kadang seperti itu kalau pas lagi trouble ya. Itu tapi nggak sering sih kalau pas lagi ada trouble kayak kemarin itu pasti banyak yang nyangkut seperti ini. Ya, soalnya saya beberapa kali kejadian begitu juga. Iya, pas lagi momen-momen trouble terjadi transaksi yang overload seperti itu. Suka kejadian. Tapi kalau dalam transaksi biasa aja jarang sih. Kalau yang lagi overload kayak beberapa hari, 2-3 hari kemarin ini kan sangat tinggi sekali ya, itu sering ada trouble seperti itu. Ya wajar sebenarnya Pak Ian, karena apa? Yang namanya software ini kadang-kadang kan ketika memang transaksi biasanya 1 juta transaksi tiba-tiba menjadi 3 juta, kadang-kadang kan ada juga yang sampah yang nyangkut lah, kurang lebih seperti itu. Oke Pak Ian, terima kasih ya. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Ya, terima kasih makanya. Terima kasih Pak Ian. Oke, Baik. salam buat Bali Pak Ian. Sama-sama, makasih Pak. Oke Bapak dan Ibu sekalian, karena kita juga sudah mau jam 9, jadi saya batasi 2 pertanyaan terakhir, tapi saya bacakan saja dari kolom chatting ya. Gimana Pak Adi? Nggak apa-apa ya? Ya, oke. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah, lalu kalau copy trade posisi Sabin mode margin call ke-7, kalau kita tekan one shot, apakah kembali sampai ke margin call 5, ke-4, atau berhenti di margin call ke-6? Gimana? Ulangi. Jadi kalau misalnya kita, kan kita ikut copy trade, lalu kemudian kita itu posisinya itu Sabin mode di margin call ke-7. Kalau kita tekan one shot, apakah kembali sampai ke margin call 5 dan ke-4? Tidak ada hubungan ya Pak ya kalau one shot mah ya? Tetap nggak ada hubungannya. Lagi kan teman-teman kalau sudah ikut copy trade, ya serahkan saja pada trader yang pegang copy trade tersebut. Cuman kalau teman-teman mau pakai one shot, ya teman-teman harus putus dulu dengan copy trade tersebut. Harus putus dulu, nanti setelah kita cancel scene strateginya, nanti silahkan kalau mau one shot berarti ketika dia turun tetap masih akan melakukan martingale sesuai dengan settingan dari trader tersebut, tapi ketika sudah mencapai take profit dia tidak akan membeli lagi. Ya, jadi sampai habis dulu poinnya baru dia nanti berhenti nggak beli lagi, tapi kalau dia masih dan settingan dari copy trade dari trader selalu berbeda dengan settingan tim dev. Jadi kalau misalnya settingannya mereka sampai layer 20 dan harga ternyata turun terus, dia masih akan mengikuti settingannya.
Oke Pak, jadi ini ada lagi pertanyaan. Pak, lalu kalau button strategi mode boleh nggak kita ganti-ganti langsung? Apa perlu di pause juga kalau mau ganti-ganti strategi mode? Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya, Kalau untuk yang di pause itu khusus ketika kita mau sell manual aja. manual aja. Nah, Atau kita ini, mau menghentikan robot untuk sementara. oke. Contohnya kita ini kita sudah setting ke layar sampai ke layar 7, ternyata dana kita nggak cukup dan kita tahu bahwa koin cenderung lagi menurun, supaya dia tidak melakukan averaging, ya tinggal kita pause aja dulu. Tinggal kita pause ya Pak. Ya, Oke. nanti dan ketika harga berbalik arah naik, nanti misalnya sudah untung 5 atau 10%, tetap dia nggak akan jual kalau kita masih posisi terpause. Kita harus on-kan lagi, start lagi, baru dia akan eksekusi. Tapi kalau di pause harus sering-sering dilihat, karena apa? Takutnya nanti harga sudah naik, kita lupa, akhirnya kita bilang robotnya jelek karena udah harusnya untung 10% nggak jual gitu kan, padahal kita yang lupa. Gitu. Jadi miss moment ya. Oke Betul. Pak. Kalau saya sarankan untuk menu pause ini hanya dipakai ketika tadi harga cenderung menurun dan kita memang modal kita nggak cukup atau equity kita nggak cukup. Tapi kalau mengikuti money management yang tadi saya katakan, saya rasa sampai layar 7 aman sekali. Tapi kalau yang paling penting adalah ketika kita mau cut loss maupun cut profit, mau mengganti koin seperti yang ditanyakan Pak David tadi. Ya Pak, siapa tadi yang di awal ya? Oke. Ya, baru Baik, manfaat. terima kasih Pak Adi. Ini ada sih pertanyaan satu lagi, saya nggak tahu soalnya pengen jawab juga. Saya Rahmat Mbak Isti mau tanya nih, saya kan trading satu koin aja XRP, tapi kenapa ya di Binance kok banyak USDT yang tercecer di koin-koin lain yang nggak saya tradingkan? Mungkin pakai affiliate di Binance kali ya Pak ya, jadi biasanya suka dapat koin-koin. Gimana Mbak Isti? Ada sisa-sisa koin gitu? Iya, ada koin, bukan sisa koin sih. Kenapa di Binance kok banyak USDT yang tercecer di koin-koin lain yang nggak saya tradingkan? Oh ya, itu mungkin bisa dari afiliasi ketika teman-teman itu menyebar link Binance dan ada pemakai Binance yang dari afiliasi teman-teman itu trading, teman-teman akan mendapatkan fee berupa koin tersebut. Ya. Fee itu dan nanti dia akan value-nya USDT ya di bawahnya. Perkiraan estimasi nilainya, tapi bentuknya adalah koin-koin dari mereka yang tradingkan. Contohnya, teman-teman nggak pernah trading OMG, kok tiba-tiba di bawahnya ada OMG. Kemungkinan ada affiliate Anda yang di bawah itu trading OMG. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya? Oke, cukup. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila tidak bisa terjawab semua pertanyaannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, Pak Adi, untuk menutup kita malam hari ini, silahkan untuk memberikan closing statement nih. Silahkan Pak Adi. Oke, terima kasih Mbak Esti, terima kasih teman-teman seluruh Indonesia. Teman-teman seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kita banyak belajar dengan menggunakan Royal Q. Kita akhirnya yang bukan trader bisa menjadi trader dan sebagainya karena kita diajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kita cukup prihatin dengan kondisi kurang lebih di 1 minggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, di mana banyak sekali bot-bot trading di Indonesia yang bertaburan dan akhirnya berjatuhan. Mereka scam secara berjamaah karena ternyata itulah kita untuk memilih bisnis memang harus hati-hati. Kenapa banyak robot trading yang berjatuhan? Karena mereka mengelola dana dari para investor. Banyak dana kita disetorkan ke pihak mereka, akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk mengambil dana kita dan mereka hilang begitu saja. Ingat teman-teman sekalian, kita jangan sama atau kita memang berbeda dengan mereka karena Royal Q hanyalah sebuah perusahaan yang menyewakan alatnya saja, alat untuk trading Royal Q. Di mana modal dan profit kita 100% ada di akun kita masing-masing, yaitu di akun Binance dan Huobi Global. Jadi kita berbeda dengan mereka. Teman-teman pastikan, yakinkan bahwa robot Royal Q bukan investasi bodong, bukan sistem money game, bukan sistem hype, dan bukan sistem ROI yang menjanjikan profit besar. Maka dari itu, saya selalu tekankan teman-teman jangan hanya ingin mendapatkan member, menjanjikan profit besar, dan akhirnya berani OP dengan besar, akhirnya resiko untuk floatingnya besar. Kita trading bersama Royal Q, kita ingin berbisnis
yang aman dan nyaman. Silakan pakai money management yang bagus. Profit 5-10% saya rasa sudah worth it untuk para investor setiap bulan karena dananya aman sekali. Jadi teman-teman sekalian, silahkan ikutin pelajarannya, kita belajar bersama-sama, kita dapatkan ilmunya, dan ilmu ini kita tularkan kepada orang lain, supaya tidak ada lagi korban-korban teman-teman kita di Indonesia dengan bisnis-bisnis yang abal-abal. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita sudah ada di bisnis yang tepat, kita sudah ada di perusahaan yang sehat, tinggal kita mau menjalankan ini dengan baik atau tidak, itu adalah keputusan kita. Jangan pernah rusak bisnis yang bagus ini dengan akal-akalan kita, karena sekarang marak sekali Mbak Isti di luaran sana, banyak orang-orang yang menawarkan katanya trading Royal Q, 1 jam bisa mendapatkan sekian dengan cara menghimpun dana masyarakat. Abaikan seperti itu, karena kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ingat teman-teman sekalian, ketika kita berbisnis dengan jujur, ilmu kita berikan dengan sebaik-baiknya, edukasi kita berikan dengan sejelas-jelasnya, maka hasil akan mengikuti kita dengan sebaik-baiknya juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Rumadi. Akhir kata saya Istia memohon maaf apabila ada banyak kesalahan selama acara ini berlangsung. Jadi jangan khawatir teman-teman yang pertanyaan tidak terjawab, silahkan bisa ditanyakan saja ke inviternya. Pasti kita semua juga siap bantu ya satu sama lain. Nah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Istia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan tumpah-tumpah semuanya. Thank you operator. Thank you semuanya. Thank you Mas Riko. Thank you Mbak Istia. Terima kasih teman-teman. Salam cuan tumpah-tumpah, salam cuan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll give you every heart of 100.